Manchester United pernah dihuni oleh talenta berbakat di posisi penyerangan. Nama-nama beken seperti Eric Cantona, Cristiano Ronaldo hingga Wayne Rooney menjadi andalan dan legenda setan merah. Sayangnya di era modern ini The Red Devils selalu kesulitan dalam mencari penyerang ikonik yang baru. Cetak Gol coba merangkum hilangnya talenta berbakat penyerangan Manchester United sebagai berikut. Diperkuat penyerang legendaris. Manchester United sempat dikenal sebagai tim yang gak pernah kehabisan penyerang berkualitas. Mulai dari Eric Cantona, Andy Cole, Cristiano Ronaldo hingga Wayne Rooney. Eric Cantona sendiri pernah membela Manchester United sejak tahun 1992. Pemain asal Prancis itu didatangkan dari Leeds United dengan biaya transfer 1,8 juta euro. Media Britannica pernah menyebut jika Cantona nggak akan berhasil di Manchester United. Namun dirinya justru menjawab ekspektasi tersebut dengan besarnya dampak yang diberikan. Mantan pemain dari Olympique Marseille ini berhasil memberikan gelar pertama Manchester United di era Premier League. Selama membela setan merah, dia melesakkan 82 gol dari 185 laga. Namun kegacoran Cantona ternodai karena beberapa aksi kontroversialnya. Yang paling mencuri perhatian adalah saat menendang dada pemain Crystal Palace di tahun 1995. Akibat aksinya itu, Cantona dilarang melakukan aktivitas sepak bola selama 8 bulan. Alhasil saat itu posisi penyerang di Manchester United sedang kosong. Sir Alex Ferguson langsung bergegas mendatangkan Andy Cole yang diboyong dari Newcastle. Dirinya memecahkan rekor transfer termahal dengan biaya sebesar 9 juta euro. Menurut Ferguson, dia sudah menginginkan Cole sejak lama dan kagum dengan kualitasnya. Di musim pertamanya, legenda timnas Inggris ini langsung melesakkan 12 gol dari 18 laga. Selama membela The Red Devils, Andy Cole mempersembahkan 5 gelar Premier League dan 1 gelar Liga Champions. Selain kedua nama tadi, masih ada Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney. Ronaldo sendiri dikenal sebagai pembelian tersukses setan merah di era Sir Alex Ferguson. Hal itu diungkapkan langsung oleh sang manajer asal Skotlandia. Sir Alex sangat senang bisa menemukan bakat berkualitas seperti Ronaldo. Bersama The Red Devils, Ronaldo meraih 10 gelar bergengsi termasuk 1 gelar Liga Champions 2008. Bahkan di tahun yang sama Ronaldo juga menyambut gelar Ballon d'Or. Terakhir ada Wayne Rooney yang membela setan merah selama 13 tahun di periode 2004 hingga 2017. Rooney sudah melesakkan 253 gol dan 145 assist dari 559 laga yang dia mainkan. Selama karirnya, Wayne Rooney bahkan dikenal sebagai salah satu striker terbaik di Inggris. Kutukan gagal temukan penyerang berbakat. Sayangnya, tren bagus lini penyerangan Manchester United nggak berlanjut dalam waktu yang lama. Sejak kepergian dari Sir Alex Ferguson, setan merah selalu kesulitan dalam mencari bakat berkualitas. Sebut saja Radamel Falcao yang dipinjam dari AS Monaco di musim panas 2014. Namun selama satu musim, bomber Kolombia ini hanya menjadi penghangat bangku cadangan saja. Menurut laporan dari beberapa sumber, pelatih Louis van Gaal nggak puas dengan performa sang pemain. Manajer asal Belanda ini merasa kalau Falcao bukanlah striker yang cocok dengan taktiknya. Ucapan tersebut membuat agen Falcao yakni Jorge Mendes marah besar dengan Van Gaal. Mendes menyebut pelatih asal Belanda ini nggak bisa memanfaatkan kualitas kliennya dengan baik. Padahal Mendes sempat memprediksi Falcao akan bertahan dalam waktu yang lama di Old Trafford. Selama berseragam The Red Devils, dirinya hanya melesakkan 4 gol dari 29 laga. Selanjutnya ada Memphis Depay yang diboyong oleh Van Gaal pada musim panas 2015 lalu. Saat itu kedatangannya diharapkan bisa mempertajam sektor lini serang. Akan tetapi harapan yang diberikan justru gagal diemban dengan baik. Penyerang asal Belanda ini hanya bisa melesakkan 7 gol dari 53 pertandingan yang dimainkan. Hingga akhirnya Manchester United pun menjualnya ke Olympique Lyon dengan mahar 16 juta euro. Kegagalan Depay di setan merah mendapatkan tanggapan dari Jose Mourinho. Menurut ex-pelatih Porto ini, Depay belum menunjukkan sikap dewasa saat bergabung ke Manchester United. Selain keduanya, The Red Devils juga sempat mencoba beberapa striker mudanya. Pemain-pemain yang dimaksud ada Bebe, Rafael Morrison hingga Federico Macheda. Kurangnya regenerasi penyerang bagus.
Kegagalan Manchester United mencari bakat di lini serang disebabkan oleh beberapa faktor lain. Salah satunya adalah karena kurang kepercayaan dari talenta pemain asli Inggris. Seperti diketahui, Inggris sendiri nggak pernah kekurangan bakat penyerang berkualitas. Sebut saja Harry Kane dan Jamie Vardy yang gacor di Tottenham Hotspur dan Leicester City. Namun tim pencari bakat Manchester United justru nggak meliriknya sejak usia muda. Hingga akhirnya harga mereka meroket saat sudah memasuki usia yang matang. Sebagai contoh, Harry Kane dibanderol oleh Tottenham Hotspur dengan mahar 100 juta euro. Di sisi lain, tim pencari bakat Setan Merah justru lebih memilih memoles para pemain dari luar Inggris, mulai dari David Bellion, Chicharito hingga Anthony Martial. Sayangnya nggak ada satupun dari nama-nama tadi yang berhasil menunjukkan performa impresif yang melegenda. Anthony Martial menjadi salah satu yang mencuri perhatian karena dibeli dengan mahar 60 juta euro. Sebab pada tahun 2015 dia sempat mendapatkan gelar Golden Boy. Atas pencapaiannya di klub sebelumnya, banyak fans Manchester United yang memprediksi kesuksesan yang sama. Apalagi di musim debutnya Martial berhasil melesakkan 17 gol dari 49 laga. Akan tetapi karir dari Anthony Martial di Setan Merah kian meredup seiring berjalannya waktu. Saat ini dia yang berusia 27 tahun itu sudah menjadi pilihan terakhir Erik ten Hag. Kemerosotan karir Martial juga mendapatkan kritikan pedas dari Andy Cole. Legenda Setan Merah ini mengatakan kalau klub harus melepas sang pemain secepatnya. Menurut Andy Cole, kehadiran Martial akan semakin merugikan tim karena performanya yang naik turun. Bangkitnya penyerangan Manchester United. Lini penyerangan Manchester United kembali menunjukkan tajinya setelah kedatangan Erik ten Hag. Kehadiran pelatih berkepala pelontos ini langsung membawa dampak yang signifikan. Terbukti Erik ten Hag mampu menyulap Marcus Rashford tampil lebih tajam. Di musim lalu, pemain asli jebolan Setan Merah itu menjadi top skor MU dengan torehan 30 gol. Marcus Rashford pun banyak mendapatkan pujian berkat performa impresifnya, termasuk dari Erik ten Hag yang mengatakan kalau sang winger sebagai kunci permainan Setan Merah. Padahal Marcus Rashford sendiri sempat mengalami kemerosotan performa saat dilatih oleh Ole Gunnar Solskjaer dan Ralf Rangnick. Di era tersebut dirinya hanya bisa mengemas 5 gol dari 32 laga. Marcus Rashford seakan berhasil mematahkan kutukan penyerang Inggris yang selalu gagal. Sejak hengkangnya Wayne Rooney, The Red Devils selalu kesulitan dalam mencari penyerang Inggris yang berbakat. Gak cuma Rashford, moncernya lini serang Setan Merah juga disebabkan karena kehadiran Cristiano Ronaldo. Di musim kembalinya Ronaldo, dia mencetak 24 gol dari 38 laga. Selain bangkitnya ketajaman para penyerang Manchester United, para pemain muda juga mulai menunjukkan kemahirannya. Sejumlah produk akademi langsung tampil cukup moncer. Sebut saja Alejandro Garnacho yang mampu memainkan 37 pertandingan dan berhasil menjaringkan 6 gol. Erik ten Hag memuji Garnacho sebagai wonderkid yang terus mengalami perkembangan pesat. Belum bisa menemukan striker legenda. Bangkitnya penyerangan membuat Manchester United berhasil mengakhiri puasa gelarnya. Mereka menjuarai Carabao Cup setelah berhasil mengalahkan Newcastle United di partai final. Erik ten Hag optimis jika mental juara para pemainnya sudah mulai terbentuk. Mantan pelatih dari Ajax Amsterdam ini memberikan tantangan besar kepada sang striker Marcus Rashford. Ten Hag meminta Rashford untuk bisa tampil lebih menggila pada musim 2023-2024. Pelatih asal Belanda ini merasa terkesan dengan etos kerja sang pemain di musim kemarin. Sayangnya hingga pertengahan musim Rashford gagal menuntaskan tantangan besarnya. Dari 10 pertandingan Premier League, dia baru mengemas 1 gol dan 3 assist. Di laga terbarunya kontra Manchester City, Rashford bahkan gak begitu terlihat. Saking buruknya SofaScore bahkan memberikannya rating 5,8 kepada sang winger. Mantan pemain dari timnas Wales yakni Robbie Savage mengkritik performa buruk Rashford. Dia mengaku heran mengapa sang winger langsung bisa tampil merosot. Padahal sebelumnya Marcus Rashford sempat digadang-gadang akan menjadi legenda yang bisa meneruskan performa gacornya. Buruknya penyerangan Setan Merah diperparah dengan belum menyetelnya Rasmus Højlund. Pemain asal Denmark ini belum mengemas satupun gol dari 7 pertandingan yang dia mainkan di Premier League.
Di awal kedatangannya, Rasmus Højlund disebut-sebut akan tampil lebih moncer dari Erling Haaland. Namun Gary Lineker merasa nggak yakin dengan kemampuan sang bomber. Hal itu diutarakan oleh Rio Ferdinand yang menyebut kalau Højlund akan bernasib sama seperti Darwin Núñez. Itulah ulasan hilangnya talenta berbakat penyerangan Manchester United. Bagaimana pendapatmu? Apakah Setan Merah akan kembali mendapatkan talenta baru di lini serangnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.